Masih meneruskan tentang taubat dan Allah yang Maha Ghafur ataupun Allah yang Maha Pemberi ampunan. An Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Nabi, maktubun halal arsy, dituliskan halal arsy sekeliling aras, yang kita tahu bahwa aras itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luasnya itu adalah beribu kali lipat besarnya alam dunia ini. Jadi kalau dibandingkan antara dengan aras dengan alam dunia, mungkin hanya dunia ini yang kita tahu, bahkan tidak tahu ujung yang sebenarnya di mana, berapa kali lipat, berapa meter ataupun berapa keluasan dunia ini. Ternyata ada yang lebih besar, hanya setitik dari aras yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Halal maktubun halal arsy, maka kata Rasulullah SAW telah dituliskan di sekeliling aras qabla khalqi Adam. Kapan itu dituliskan? Yaitu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bi arba'ati alafi sanatin, jaraknya dari sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu adalah bi arba'ati alafin, 4.000 ya, 4.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, sudah ada tulisan yang mengelilingi aras. Apa yang ditulis sekeliling aras itu? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihah. Tulisannya itu. Wa inni laghafurun liman taba wa amana wa amila sholihah. Yang artinya adalah wa ini, dan sesungguhnya aku laghafurun, yang mengampuni liman, yang mengampuni bagi seorang orang, taba yang bertaubat, wa amanah dan beriman, wa amil sholihan dan yang beramal soleh. Jadi sudah dipastikan bahwa ayat tersebut adalah menunjukkan bahwa Maha Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala, sebelum makhluk Allah Subhanahu wa taala manusia ini diciptakan, Allah sudah memberikan tanda ataupun channelnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui akan nanti karakter manusia yang di alam dunia ini adalah yang tidak lepas dari ego, yang tidak lepas dari hawa nafsu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menuliskan hal itu adalah untuk mencerminkan, memberitahukan kepada umat semuanya bahwa sungguh ketika manusia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, maka insya Allah setiap amal keburukannya itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau umpamanya ada orang yang mengatakan sekarang usia berapa? 50 tahun, mungkin masa lalunya adalah masa yang kelam. Memang pernah ada, kalau tidak salah itu saya pernah bertemu dengan seseorang, katakan ada 3, dan alhamdulillah yang 3-tiganya itu adalah, kalau bisa dibilang mungkin kepala preman, ya, kepala preman yang tiap harinya tidak lepas dari apa? Dari pucuk senjata, dan juga tidak lepas dari minuman, bahkan mungkin kalau yang namanya perempuan, wallahu alam, seperti itu. Satu hari ketika beliau bertanya apakah dosa saya bisa diampuni, maka saya sampaikan bahwa tidak ada kerugian bagi orang yang mencoba, dan tidak ada penutup taubat sehingga sampai ketika kita ini masih diberikan hidup oleh Allah SWT. Artinya adalah ketika masih hidup dan ingin bertaubat, maka insya Allah pasrahkan semuanya, karena urusan diterima atau tidaknya adalah urusan Allah, bukan manusia yang mengukurnya. Akan tetapi bisa terlihat ukuran dunia, ukuran Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang ada terlihat dari aktivitas yang dia kerjakan. Kalau dia bertaubatnya sungguh-sungguh,
terlihat dalam aktivitasnya, maka insya Allah yakin Allah SWT akan berikan maghfirahnya. Tapi ketika mungkin bahasa nama taubatan nasuhat nih, taubatan sambel sehah lada di mam deui tos terang eta teh dosa dilaksanakeun deui, dosa dilaksanakeun deui, kan gitu ya. Wallahu alam kalau yang seperti itu mah kan gitu. Nah, maka sehingga lalu yang keduanya adalah ketika disampaikan Allah mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-maghfir, Maha mengampuni, maka menunjukkan yang kedua wa amanah. Allah akan memberikan maghfirah itu bagi siapa? Bagi orang yang beriman, artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi siapapun yang memohon pengampunan. Jadi ketika orang yang tidak yakin akan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, wallahu alam, sehingga nanti mungkin karena dia tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan ampunan, sehingga hidupnya pun akan terlepas. Ya udah deh, ayeuna mah bahkan ayeuna sok teu anu heureuy, Pak. Yeuh cenah lamun arek alus sing alus cenah. Lamun rek jorek sing jorek sakalian. Nah gitu. Heeh cenah ge lamun jorek mah pan lamun teh mah ngambek teh malaikat ditajong pan lewat teuing cenah gitu. Ayeuna sampai ngaharikeun kan agama gitu. Kan antara apa? Allah SWT menciptakan yang namanya apa teh jembatan Shiratal Mustaqim itu, maka diantaranya ada dalam neraka. Jadi ketika orang terpeleset dari jembatan Shiratal Mustaqim, maka sudah yakin dia masuk neraka. Maka di saat di ujung Shiratal Mustaqim itu adalah ujungnya adalah pintu surga. Eta anu heureuy sampai ka kitu. Lamun rek dosa mah sing sakalian cenah ge, supaya lamun teh malaikat ngambek teh ditajong ke lepas cenah ka surga. Eta mah aduh nauzubillah min zalik kitu nya. Subhanallah. Nah, lalu yang keduanya, lalu yang ketiganya wa amila sholihah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin maghfirahnya itu diturunkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, maka langkah kita adalah bertobat. Yang keduanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila sholihah, dan juga beramal soleh. Lamun urang pas netepan doa insyaallah diijabah. Anu paling utamana naon? Kalaksanakeun kewajiban. Maka nomor katiluna insyaallah setiap kita melaksanakan bacaan, setiap kita melaksanakan ruku, setiap kita melaksanakan sujud, atau lebih globalnya ketika melaksanakan sholat, maka insyaallah dosana morolok, dosanya akan berguguran. Jadi itu. Jadi Allah SWT memberikan maghfirah itu dengan berbagai cara. Yang pertama adalah kita dengan bertobat, maka Allah akan berikan ampunan. Yang keduanya adalah meningkatkan keimanan kita, maka insya Allah akan memberikan ampunannya. Maka yang terakhir adalah Allah ketika manusia beramal soleh, maka insya Allah pahalanya kita dapat, lalu Allah pun akan memberikan maghfirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tayin lagi Pak. Terang nuju caliki kitunya pahala apa insyaallah tos kenging. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Agungna sakumaha wallahu alam. Agung nama bahasana kieu Pak. Ketika satu kolam nih kan, satu kolam itu mungkin bisa jadi sama-sama di kolam itu ikan mas atau ikan mujair. Lalu ketika itu apa? Ketika seseorang menebar yang namanya pakan itu kan ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Berenang anu seueur mah gendut teh tanpa pegang we kayak leh gendut gitu ya. Nah itu tergantung bagaimana. Tergantung ketika pas kita duduk di dalam kebaikan tersebut adalah kita memang murni karena Allah Subhanahu wa taala atau mungkin ada yang lainnya seperti itu. Apakah kita fokus dalam masalah ibadah atau mungkin kita bari ngalamun ngemutan ka mana we kan gitu ya. Subhanallah. Tapi insya Allah saya yakin semua yang hadir di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semuanya adalah tidak ada memikirkan lain kecuali adalah melaksanakan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.